Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saya juga telah mengirim orang ke wilayah Ilahi Barat untuk memberikan perhatian penuh pada pergerakan alam Dewa Naga. Namun, anehnya, alam Dewa Naga tetap sepi dan tidak ada tanda-tanda jelas adanya pergerakan apapun yang terjadi di sana. Sejujurnya ini sedikit membuatku bingung. Secara logika, bahkan jika Raja Naga berada di luar negeri, mereka masih harus menanggapi masalah sebesar ini. Chang Xitian mengungkapkan pendapat dan kecurigaannya tanpa syarat sebagai demonstrasi kemampuan dan kesetiaannya kepada Yun Ce. Setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam melirik Yun Ce untuk melihat reaksinya. Sial baginya, dia menemukan bahwa ekspresi Yun Ce tidak berubah sama sekali. Roda di kepalanya berputar sebelum dia melanjutkan berbicara, "Yang mulia, keheningan alam Dewa Naga sebenarnya agak meresahkan. Saya akan segera mengerahkan semua mata-mata yang saya miliki di wilayah Ilahi Barat untuk mengamati alam Dewa Naga untuk setiap pergerakan. Selain itu, sementara alam laut dalam 10 arah telah dengan setia memenuhi perintah Anda, kami juga telah mempersiapkan pasukan dan sumber daya kami. Oleh karena itu, kami akan dapat segera mengerahkan seluruh kekuatan kami sesuai perintah Anda saat konflik dengan alam Dewa Naga meletus." "Pasukanmu," Yun Ce menyapu Chang Xitian sebelum mendengus pelan. "Mereka tidak perlu. Baik itu wilayah Ilahi Selatan atau wilayah Ilahi Timur, aku hanya mempunyai 2 harapan terhadap kalian. Yang pertama adalah bersujud dengan patuh di hadapanku dan yang kedua adalah tidak menusukku dari belakang. Adapun bantuan Anda, saya tidak menginginkan semua itu, terutama jika itu berasal dari alam laut dalam 10 arah Anda. Wilayah Ilahi Timur telah ditenangkan dan wilayah Ilahi Selatan telah ditindas, sehingga mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya selama pertarungan terakhir melawan wilayah Ilahi Barat. Namun, untuk menggunakannya dalam pertempuran, satu-satunya kerajaan yang dapat diandalkan di wilayah Ilahi Timur adalah kerajaan Brahma yang dikendalikan oleh Kianye Yinger. Alam Dewa Bintang mungkin juga berguna, tetapi alam bintang atas sebagian besar tidak berguna. Adapun wilayah Ilahi Selatan, menambahkan mereka ke pasukannya hanya akan merugikan tujuan tersebut. Diinjak-injak dan dikalahkan tidak hanya menimbulkan perasaan pasrah dan takut, tetapi juga menimbulkan perasaan tidak puas dan dendam. Mengubah dunia bintang di wilayah Ilahi Timur dan wilayah Ilahi Selatan akan memakan waktu lama. Paling tidak, mustahil baginya untuk melakukan hal itu sebelum perang dengan wilayah Ilahi Barat. Mendorong mereka secara paksa ke dalam pertempuran hanya akan membuat mereka menjadi kerentanan terbesar dalam pasukannya, sekelompok kartu liar yang dapat menikamnya dari belakang kapan saja. Mereka hanya bisa digunakan sebagai pakan ternak. Dalam pertarungan melawan wilayah Ilahi Barat, dia pada akhirnya harus mengandalkan kekuatannya sendiri sekali lagi. Ekspresi Chang Xitian berubah muram saat dia berlutut dan berseru, "Yang mulia, memang tidak bermanfaat bagimu untuk menggunakan alam lain, tapi aku, Xitian, mengabdi padamu, langit dan bumi menjadi saksiku. Jika kamu masih khawatir, aku bahkan bisa bersumpah dengan sumpah serapah sekarang." "Sumpah yang berbisa, tidak perlu untuk itu." Senyum dingin penghinaan melintas di wajah Yun Ce. "Tidak ada yang lebih murah dan tidak berharga di dunia ini selain itu. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah dengan patuh mendengarkan saya, dan melakukan pekerjaan Anda dengan baik dengan mengelola berbagai hal di wilayah Ilahi Selatan. Aku berkata bahwa aku akan mengampunimu, jadi tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku." "Ya, saya mengerti," jawab Chang Xitian buru-buru.
Si Tian pasti tidak akan mengecewakanmu. Saya akan terus mengawasi alam Suanyuan dan alam mikro ungu. Jika kami mendeteksi adanya gerakan aneh di sana, Yang Mulia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Saat ini, alis kanan Yun Ce tiba-tiba bergerak-gerak. Dia melambaikan tangannya dan sebuah bola yang memancarkan cahaya aneh dan menyihir muncul. Formasi transmisi suara yang tebal dan berat segera menyebar dari bola itu begitu muncul. Ketika Chang Xitian menyelidiki formasi mendalam transmisi suara dengan indranya, dia segera menyimpulkan bahwa itu adalah formasi tingkat sangat tinggi yang dapat mengirimkan pesan lintas wilayah. Dia segera berkata, "Xitian akan pergi dulu. Jika Yang Mulia memiliki instruksi untuk saya, silakan memanggil pelayan Anda." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat mundur dan meninggalkan aula kekaisarannya. Dia mempertahankan sikap hormatnya bahkan ketika dia terbang sangat jauh. Setelah Chang Xitian pergi, Qianye Yinger dengan lembut mendorong udara dengan tangannya dan dengan cepat memasang penghalang isolasi suara. Begitu dia melakukan itu, Yun Ce segera mengaktifkan formasi transmisi suara. Suara penyihir ke-8 Yu Wu terdengar dari formasi mendalam. Melapor ke Master Iblis. Perhatian alam Dewa Naga telah berhasil dialihkan ke barat. Sementara itu, semua kekuatan inti kita mulai bergerak secara diam-diam ke arah selatan. Pergerakan awal kami tidak akan cepat, tapi kami pasti bisa terhubung dengan Anda dalam kurun waktu 10 hari. Bagus sekali, kata Yun Ce penuh penghargaan. Apakah ada berita dari alam Dewa Naga? Guru ingin saya memberitahu Guru Iblis bahwa Raja Naga hanya akan kembali ke wilayahnya setelah 2 bulan berlalu. Karena itu, alam Dewa Naga tidak akan melakukan gerakan besar apapun sampai saat itu. Ekspresi keheranan muncul di wajah Yun Ce, Qianye Yinger, dan Cai Zi pada saat yang bersamaan. Reaksi paling normal dan logis dari alam Dewa Naga terhadap pembunuhan Dewa Naga Abu seharusnya adalah kemarahan yang sangat besar. Bahkan jika Raja Naga tidak hadir, tanggapan mereka tidak akan menunggu selama 2 bulan penuh. Bagaimana Ratu Penyihir tahu bahwa Raja Naga akan kembali? Yun Ce sudah mengingat jawaban pertanyaannya sebelum dia menyelesaikannya. Qi Wuyao pasti mendapatkan informasi ini dari Zhou Suzi, yang jiwanya diam-diam dia bajak. Mengingat tingkat kekuatan pribadi Zhou Suzi dan status sebelumnya, dia secara alami akan diizinkan untuk berhubungan dekat dengan Dewa Naga. Terlebih lagi, meskipun Dewa Naga tidak mempercayai orang lain, mereka pasti tidak akan pernah mencurigai Zhou Suzi. Lagi pula, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka lebih membenci Yun Ce daripada Zhou Suzi. Terlebih lagi, mata-mata ini bahkan tidak tahu bahwa dia adalah mata-mata. Oleh karena itu, kemungkinan besar Qi Wuyao telah menggunakan Zhou Suzi untuk menyampaikan pesan aneh yang meyakinkan para Dewa Naga untuk tetap tinggal selama 2 bulan. Yun Ce segera mengganti topik alih-alih melanjutkan dari bagian terakhirnya. Karena kita dapat memastikan bahwa alam Dewa Naga tidak akan melakukan pergerakan besar apapun, apakah kita perlu menyembunyikan pergerakan kita ke selatan dengan hati-hati? Yu Wu menjawab, meskipun alam Dewa Naga tidak akan melakukan tindakan besar apapun, mereka tidak akan membiarkan kematian Dewa Naga Abu begitu saja. Guru tidak ingin Yang Mulia mengetahui hal ini pada awalnya, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran sebelum pergi. Guru berkata bahwa tipuan ke arah utara telah memikat 2 Dewa Naga. Dia akan keluar menemui mereka dalam pertempuran. 2 yang mana? Yun Ce bertanya dengan alis berkerut. Kata-kata, awalnya tidak ingin Yang Mulia mengetahui hal ini, tiba-tiba membuatnya merasa tidak nyaman. Dewa Naga Murni dan Dewa Naga Penghancur Merah.
Udara langsung membeku saat raut wajah batu giok Qianye Ying berubah drastis. Dia segera berseru, "Apa? Cepat dan hentikan dia!" Qianye Yinger berseru dengan suara serius. Dia bukan tandingan Dewa Naga Penghancur Merah, meskipun dia adalah Qi Wuyao. Qianye Yinger langsung memahami tujuan Qi Wuyao. Jika alam Dewa Naga mengacaukan serangan balas dendam mereka terhadap para iblis, hal itu akan mengakibatkan kerugian besar dan membuat mereka semakin marah. Oleh karena itu, jika Qi Wuyao berhasil mengalahkan Dewa Naga Penghancur Merah, Dewa Naga terkuat di alam Dewa Naga dan orang yang berada di posisi kedua setelah Raja Naga sendiri, dalam duel 1 lawan 1, itu akan menghasilkan pukulan yang sangat besar pada keyakinan dan keyakinan alam Dewa Naga dan wilayah ilahi barat. Namun, Qi Wuyao belum pernah melakukan kontak langsung dengan Dewa Naga sebelumnya. Tidak ada cara baginya untuk memahami kekuatan sebenarnya dari Dewa Naga Penghancur Merah. Qianye Yinger, sebaliknya, tahu betul betapa menakutkannya dia. Dewa Naga Penghancur Merah telah menjadi Dewa Naga tertinggi di alam Dewa Naga selama lebih dari 200.000 tahun, tapi dia sangat jarang menunjukkan wajahnya di depan umum. Akibatnya, rumor dan cerita tentang dirinya perlahan berkurang selama bertahun-tahun. Dalam benak para praktisi mendalam alam dewa saat ini, kekuatan dan status Dewa Naga Penghancur Merah dianggap lebih rendah daripada Qianye Fantian dan Nan Wansheng, dua kaisar dewa tertinggi setelah Raja Naga. Namun, Qianye Fantian telah memberitahunya sesuatu sejak usia dini. Meskipun dia dan Nan Wansheng selalu berebut siapa kaisar dewa terkuat setelah Raja Naga, sebenarnya ada dua eksistensi di dunia ini yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan dalam pertarungan. Yang pertama adalah Raja Naga. Yang kedua bukanlah seorang kaisar atau raja, tapi dia juga berasal dari alam Dewa Naga. Dewa Naga Penghancur Merah. Terlebih lagi, Dewa Naga Penghancur Merah belum menunjukkan kekuatannya selama bertahun-tahun, jadi kekuatannya saat ini adalah sesuatu yang bahkan Qianye Fantian tidak berani memperkirakannya. Dalam peringkat kekuatan Qianye Fantian, Qi Wuyao memang mengerikan, tapi Dewa Naga Penghancur Merah adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan dalam pertarungan. Qi Wuyao sekarang akan bertemu dengan Dewa Naga terkuat dalam pertempuran, meskipun dia tidak mengetahui batas kekuatannya. Terlebih lagi, Dewa Naga ini perlahan-lahan mengembangkan kekuatannya dalam bayang-bayang selama lebih dari 200.000 tahun. Bagi Qianye Yinger, ini adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Kata-kata Qianye Yinger membuat alis Yun Ce semakin tenggelam. Di mana dia sekarang? Apakah dia sudah mulai bergerak? Perubahan dramatis dalam nada bicara Qianye Yinger dan Yun Ce juga menyebabkan suara Yu Wu menjadi cemas. Tuan, jika Anda menghitung waktu yang telah berlalu, guru mungkin telah mencapai perbatasan wilayah ilahi utara, dan kedua Dewa Naga itu juga akan segera tiba. Yun Ce melompat berdiri dan berteriak dengan suara yang begitu dalam dan berat hingga terdengar seperti gong lonceng setan. Segera kirimkan transmisi suara padanya dan suruh dia mundur. Ini adalah perintah. Itu tidak bisa ditentang. Reaksi pertama Qianye Ying terhadap berita itu terlalu kuat. Ini membuatnya merasa Qi Wuyao berada dalam bahaya besar saat ini. Nafas cemas seorang gadis dapat terdengar melalui formasi mendalam transmisi suara. Suara Yu Wu mulai bergetar karena cemas ketika dia menjawab, "Tuan, putuskan transmisi suara apapun setelah dia pergi, dia mungkin melakukan ini karena dia tidak ingin diganggu." Oh, itu benar. Suara Yu Wu tiba-tiba menjadi cerah. Tuan Iblis tidak perlu terlalu khawatir. Guru tidak sendirian, dia membawa Jie Xin dan Jie Ling bersamanya. Setelah itu,
Formasi mendalam transmisi suara ditutup. Setelah mendengar bahwa Jie Xin dan Jie Ling bergerak bersama dengan tuan mereka, ketegangan keluar dari hati Yun Ce, namun simpul di antara alisnya tidak mau hilang. "Kamu begitu khawatir?" Qianye Yinger bertanya dengan sedikit mengejek. Bahkan orang seperti dia tidak akan memiliki peluang untuk menang atas Dewa Naga Penghancur Merah. Yun Ce bertanya dengan alis yang rapat. Dia tidak memiliki peluang untuk menang. Balasan Qianye Ying cepat dan blak-blakan. Dia telah memperoleh pemahaman yang cukup tentang Qi Wuyao selama beberapa tahun terakhir. Bagian paling menakutkan dari dirinya terletak pada kekuatan jiwanya yang tak terduga. Dia bahkan tidak setara dengan Yan Tianxiao dalam hal kultivasi mendalam. Untuk memperjelas hal ini, bahkan setelah Yan Tianxiao ditempa dan dimurnikan oleh bencana kegelapan abadi, dia masih kesulitan untuk mengimbangi Qianye Fantian. Jika itu masalahnya, bagaimana Qi Wuyao bisa memiliki harapan untuk mengalahkan Dewa Naga Penghancur Merah? Namun, Qianye Yinger, yang reaksinya paling kejam pada awalnya, kini menjadi jauh lebih tenang daripada Yun Ce. Nada suaranya berubah saat dia melanjutkan, "Jika itu orang lain, menurutku mereka terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang terburu-buru. Tapi ini adalah Qi Wuyao yang sedang kita bicarakan, kata berani dan tidak punya otak tidak ada dalam kamusnya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Dewa Naga Penghancur Merah, seberapa banyak yang bisa diketahui Dewa Naga Penghancur Merah tentang dia? Terlebih lagi, orang yang kemungkinan besar akan lengah dalam pertarungan ini adalah Dewa Naga Penghancur Merah. Itu karena dia tidak pernah benar-benar menganggap serius siapapun kecuali Raja Naga. Sekarang setelah aku berhenti memikirkannya, aku sebenarnya berpikir bahwa Dewa Naga Penghancur Merahlah yang harus aku khawatirkan." Yun Ce terdiam cukup lama, namun simpul di alisnya akhirnya mengendur. Begitu dia merasakan emosi Yun Ce berubah, Qianye Yinger menghela nafas lega. Jika Qi Wuyao bisa melihatnya sekarang, dia akan sangat puas. "Bagaimana dengan Dewa Naga Murni?" Yun Ce bertanya. "Dia dikabarkan adalah Dewa Naga yang berhati murni dan tidak memiliki keinginan duniawi," jawab Qianye Yinger. "Dia juga sangat jarang tampil di depan umum dan bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah orang yang kehadirannya paling sedikit di antara 9 Dewa Naga. Namun, dia masih salah satu dari 9 Dewa Naga, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, dia juga berperingkat lebih tinggi dari Dewa Naga Abu. Jika dia berhati murni dan tidak memiliki keinginan, itu juga berarti akan sulit menemukan kelemahan untuk dieksploitasi," kata Yun Ce dengan suara rendah. "Setelah Jie Xin dan Jie Ling menerima instruksi pribadimu, kekuatan mereka meningkat pesat," kata Qianye Yinger sambil tertawa kecil. "Hati dan pikiran mereka adalah satu dan energi kegelapan mereka yang dalam bercampur dengan sempurna, jadi jika mereka berdua bertarung bersama, mereka mungkin akan memberi kita berdua, dan Dewa Naga Murni itu kejutan dalam hidupnya." Dia mengulurkan lengannya untuk mengetukkan jarinya ke dada Yun Ce, kuku jarinya dengan lembut menggaruk kain jubahnya. "Pada akhirnya, saya pikir kita tidak perlu khawatir. Dia adalah Qi Wuyao, mengkhawatirkannya tidak ada gunanya. Saya akan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu." Boom. Gelombang energi yang besar dan berbahaya menghantam tangan Qianye Yinger ke samping dengan keras. Caizi sudah berdiri di samping Qianye Yinger dan meskipun ekspresi tenang di wajahnya yang cantik, keganasan yang mengejutkan terlihat terpancar dari dalam. "Kamu tidak diperbolehkan menyentuhnya, Ayah." Qianye Yinger bersenandung menggoda sambil membelai jarinya yang terluka.
Tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah batu gioknya. Dia menatap Caizi dengan tatapan menggoda yang menggugah jiwa saat dia berkata, "Kamu bahkan tidak bisa menerima tindakan pada level ini. Aku harus memberitahumu ini kalau begitu. Selama beberapa tahun singkat yang kami habiskan di wilayah Ilahi Utara, dia menggunakan tubuh saya dengan berbagai cara. Faktanya, saya dapat memberitahu Anda bahwa dia telah memakai saya lebih dari 6.000 kali, dan saya mengingat setiap kencan itu dengan detail yang sangat indah. Aku bahkan tidak akan terkejut jika kamu memberitahuku bahwa dia lebih sering bercinta denganku daripada semua wanita lainnya." Yunce terdiam. Caizi terdiam. Oh. Qianye Yinger sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu saat keceriaan mengejek memasuki mata emasnya yang menggoda. "Berdasarkan reaksimu, sebagai istri Master Iblis yang menikah secara sah, seseorang yang telah membungkuk pada langit dan bumi, memberikan penghormatan kepada leluhurmu dan menukarkan barang pertunangan dengan Jasmine sebagai saksimu, kamu sebenarnya masih perawan, kan?" Wajah Caizi berubah dari putih menjadi merah, dari merah menjadi ungu, dan akhirnya dari ungu menjadi hitam. Gambar serigala biru muncul di belakangnya saat dia berteriak dengan nada membunuh, "Qianye, kamu mendekati kematian." Caizi. Yunce mencoba meraih pergelangan tangannya, tapi gagal total. Setelah serigala iblis di belakangnya melolong, Caizi membengkokkan jari-jarinya seperti cakar dan menyapu ke arah Qianye Yinger. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabiknya saat ini juga. Hehehe. Qianye Yinger terkikik dan melambaikan lengan bajunya, menghilangkan energi mematikan itu dan membiarkannya melayang keluar dari aula. Pada saat yang sama, Yunce akhirnya menyusul Caizi dan memeluk pinggangnya sebelum dia sempat mengejar. Ada kilatan hitam, dan ketiga leluhur Yama menyerbu ke aula. "Apa yang terjadi?" "Enyah!" Caizi berteriak dengan marah. Mereka bergegas keluar dari aula bahkan sebelum mereka menyelesaikan kalimatnya. "Caizi, dia jelas hanya mempermainkanmu. Kamu tidak perlu merendahkan levelnya." Yunce mencoba menghiburnya. Namun, Caizi melepaskannya dengan paksa dan memunggungi dia. Pipinya masih merah karena terhina dan marah, dia huff. "Bermainlah dengan Qianye-mu. Bukannya kamu membutuhkanku untuk apapun." "Tidak, dia hanya mempermainkanmu." Dia, Caizi." Dia meleset lagi, dan Caizi terbang keluar dari jangkauannya. Dia tidak pernah melihat ke belakang sampai dia menghilang sepenuhnya dari pandangan. Yunce menghela nafas sambil menekankan telapak tangannya ke kepalanya. Sebelumnya, Qianye Yinger telah berjanji bahwa dia akan menjaga jarak dari Caizi jika dia kembali bersama mereka. Namun sekarang, jelas sekali bahwa dia tidak pernah berencana untuk menyimpannya. Beberapa saat kemudian, Yunce melihat ke utara dengan kegelapan di matanya. "Kamu akan baik-baik saja meskipun lawanmu adalah Dewa Naga Penghancur Merah, kan?" Qi Wuyao. Di dalam ruang internal Mutiara Racun Langit, Honger dan Yuer tertidur seperti sepasang boneka kecil yang lucu. Namun Heling tidak terlihat. Dia telah mencoba memasuki dunia internal segel kehidupan dan kematian primordial lagi, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, dia pergi dan muncul di dalam Mutiara Surga Abadi. Dunia internal Mutiara Surga Abadi berwarna putih bersih dan tak terbatas. Heling memejamkan mata dan memusatkan pikirannya. Gumpalan aura tak kasat mata mulai menyatu tanpa suara di telapak tangannya. Pada akhir konvensi Dewa yang mendalam, Mutiara Surga Abadi telah mengaktifkan alam ilahi surga abadi dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan dunia. Harganya adalah habisnya energinya. Syukurlah, setelah bertahun-tahun,
Mutiara surga abadi akhirnya mulai meregenerasi sebagian energinya, meski perlahan. Heling belum memiliki kendali penuh atas mutiara surga abadi karena dia menjadi tuannya belum lama ini, namun dia melakukan yang terbaik untuk membimbing dan menyatukan sejumlah kecil energi yang telah dikumpulkan mutiara surga abadi sejauh ini. Itu hanya beberapa gumpalan kecil, tapi dia mungkin bisa mengaktifkan alam ilahi surga abadi untuk waktu yang singkat jika dikumpulkan dengan benar. Di utara wilayah ilahi timur, di perbatasan wilayah ilahi utara, Dewa Naga Penghancur Merah telah berangkat segera setelah menerima berita tentang evakuasi wilayah ilahi utara, dan dia tidak melambat satu kali pun selama penerbangannya. Tentunya orang-orang iblis tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu meskipun mereka mengetahui kedatangannya sekarang. Rencananya adalah membantai semua orang iblis yang mengira mereka bisa lolos dari amukan para dewa naga di perbatasan. Dia hanya membawa Pure bersamanya karena mereka adalah dewa naga, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang setara dengan mereka. Dia akan mengingatkan jiwa-jiwa primal chaos sekali lagi mengapa Dewa Naga harus ditakuti dan dihormati. Saat mereka mendekati wilayah ilahi utara, aura gelap yang membuat mereka tidak nyaman mulai menyapu kulit mereka. Semakin dekat mereka, semakin tebal auranya. Tiba-tiba, kedua Dewa Naga itu tiba-tiba berhenti. Ada yang tidak beres dengan hal ini. Aneh. Dewa Naga Murni sedikit mengernyit sambil menatap ke kejauhan, kita seharusnya sudah menangkap aura orang iblis sekarang. Apakah kita begitu cepat sehingga kita sampai di perbatasan mereka sebelum mereka? Tanya Dewa Naga Penghancur Merah sambil menyebarkan indera sucinya lebih jauh. Itu tidak mungkin, jawab Dewa Naga Murni, kami jauh lebih cepat daripada manusia iblis, tapi kami juga beberapa kali lebih jauh dari wilayah ilahi utara dibandingkan mereka. Sepertinya mereka sudah bergerak ketika berita itu sampai kepada kami, dan sepertinya mereka tidak akan membuang-buang waktu mengingat betapa mendesaknya situasi ini. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa merasakan siapapun dimanapun mereka memeriksanya. Tidak ada satupun orang iblis yang dapat ditemukan baik di utara maupun timur. Dewa Naga Penghancur Merah tidak mungkin benar, bukan? Tiba-tiba, Dewa Naga Murni teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Sekarang kalau dipikir-pikir, bukankah Zhou Suzi khawatir iblis mungkin menemukan cara untuk memanfaatkan artefak luar angkasa terhebatnya, Void Cauldron? Jika mereka menemukan cara menggunakannya dan memberdayakannya dengan sumber energi khusus yang ditinggalkan di alam Dewa Surga Abadi, ada kemungkinan mereka bisa membangun formasi teleportasi hebat yang menghubungkan wilayah ilahi timur dan perbatasan wilayah ilahi utara, bersama-sama, kan? Apakah firasat Zhou Suzi menjadi kenyataan? Mustahil, jawab Dewa Naga Penghancur Merah. Kami akan merasakannya jika mereka benar-benar membangun benda seperti itu. Dan bahkan jika kita melewatkannya, mata formasi tidak dapat menahan energi iblis wilayah ilahi utara dalam waktu lama, jadi itu harus berada di suatu tempat di sekitar perbatasan. Menghancurkannya di sini semudah membalikkan telapak tangan, tidak peduli berapa banyak formasi yang mereka buat. Pada saat itulah mereka berdua merasakan reaksi. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Dewa Naga Murni melambaikan tangannya dan mengaktifkan formasi transmisi suara yang dikelilingi oleh aura drakonik yang kental. Sebuah suara datang dari sisi lain formasi. Itu adalah Dewa Naga Azure. Kakak, Murni, kita sudah dipermainkan. Kedua Dewa Naga itu sudah curiga ada sesuatu yang tidak beres, tapi ekspresi mereka masih berubah ketika mendengar konfirmasinya. Apa yang kamu pelajari? Tanya Penghancur Merah.
Amarah yang menyesakkan perlahan tapi pasti merembes keluar dari tubuhnya. Evakuasi orang-orang iblis ke utara hanyalah sebuah tipuan. Kapal dalam yang kami deteksi membawa aura iblis yang kental di dalamnya sebenarnya berisi sejumlah kecil orang iblis saja. Mereka juga mengumpulkan beberapa ribu kapal besar dan mengerahkannya di tempat yang paling mudah dideteksi untuk menciptakan ilusi bahwa mereka sedang melakukan evakuasi secara massal. Kapal-kapal besar ini berhenti di perbatasan utara wilayah Ilahi Timur sekitar 3 jam yang lalu, dan setelah pemeriksaan menyeluruh kami dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Ini, pengalih perhatian, kata Dewa Naga Murni perlahan. Benar, Dewa Naga Azure menjawab, di permukaan, sepertinya mereka mundur ke wilayah Ilahi Utara untuk bersembunyi dari kemarahan kita. Kenyataannya, mereka pindah ke wilayah Ilahi Selatan. Untuk meningkatkan ilusi, mereka memastikan bahwa pengalihan ke utara cukup keras, sedangkan pergerakan ke selatan tidak. Mereka baru berhenti menyembunyikan jejaknya dan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh sekitar 2 jam yang lalu. Mereka diperkirakan dapat melarikan diri dari wilayah Ilahi Timur dengan selamat dalam beberapa jam lagi. Alasan lain mengapa pengalihan ini berhasil secara spektakuler adalah karena manusia iblis tidak lagi membocorkan energi gelap seperti keran. Itu membuat apa yang semua orang anggap mustahil sebelumnya menjadi mungkin. Beraninya, mereka, ucap Dewa Naga Penghancur Merah. Cakarnya mengepal, dan rambut merahnya menyemburkan api seperti gunung berapi. Ruang mulai terdistorsi secara gila-gilaan di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia, Dewa Naga nomor 1 dari alam Dewa Naga, kehilangan kesabaran. Siapa yang mengira bahwa operasi pertamanya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri akan gagal total? Dan itu bagus sekali. Faktanya adalah dia dipermainkan seperti biola. Dia adalah Dewa Naga Penghancur Merah. Siapa yang berani memainkannya? Siapa yang berani memainkan dia? Dewa Naga Murni menepuk pundaknya dengan nada menghibur dan berkata, "Tenangkan dirimu, kakak. Orang-orang iblis pada dasarnya licik, dan sejujurnya kita seharusnya sudah memperkirakan hal seperti ini. Kami membiarkan keinginan kami untuk membalaskan dendam Ash membutakan pikiran kami. Ras Dewa Naga adalah ras yang saleh dan terus terang yang menganggap tipu daya dan penipuan berada di bawah mereka. Jika seseorang di antara ras mereka berhasil melakukan hal seperti itu, mereka hanya akan mempermalukan mereka karenanya. Keyakinan mereka adalah kebanggaan dan kehormatan mereka." Ketika rambut Dewa Naga Penghancur Merah perlahan kembali normal, dia tiba-tiba menghancurkan formasi transmisi suara Dewa Naga Murni dengan paksa dan menghadap ke arah tertentu. Kemudian, dia bertanya dengan suara dingin, apakah orang-orang iblis di wilayah Ilahi Utara hanya tahu cara memainkan trik kecil seperti ini? Dewa Naga Murni juga menghadap ke arah yang sama dan menatap gumpalan kabut abu-abu yang tampak seperti awan hitam. "Aiya, kamu menemukanku." Suara manis, lembut, dan malas terdengar di telinga mereka seperti mimpi. Itu membuat tubuh mereka terasa seperti bubur, dan jiwa mereka terasa hangat. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera berkonsentrasi dan menjernihkan pikiran dalam waktu singkat. Kabut kelabu menghilang, dan 3 wanita melangkah ke tempat terbuka. Wanita di depan diselimuti kabut hitam. Wajahnya tersembunyi, tapi rasa asmara yang bocor dari auranya mengancam akan menelan seluruh makhluk yang berpikiran rendah. Kedua gadis yang mengikuti di belakangnya berpenampilan seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun. Wajah mereka cantik, tanpa emosi, dan sangat identik. Meskipun mereka adalah Dewa Naga,
keduanya tidak bisa membedakan perbedaan apapun di antara si kembar. Bahkan aura mereka pun sangat identik. Ratu Iblis dan para penyihirnya. Pupil Dewa Naga murni terfokus pada jarum-jarum es. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti mereka. Aura Ratu Iblis terasa seperti rawa tak berdasar yang dipenuhi nafsu dan bahaya yang gelap gulita, sementara kedua gadis itu langsung mengingatkannya pada penyihir kembar legendaris, yang juga merupakan penyihir terkuat di antara mereka semua. Qiwu Yao perlahan berjalan menuju kedua Dewa Naga, asap abu-abu mengejar kakinya di setiap langkah. Dia tampaknya tidak takut sama sekali. Saya Qiwu Yao, Permaisuri Yunce, Master Iblis Wilayah Utara. Aku datang untuk menyambut langsung Dewa Naga Penghancur Merah dan Dewa Naga Murni yang terkenal. Dewa Naga Penghancur Merah menahan amarahnya dan menatap wanita menakutkan di depannya. Saya kecewa. Rumor menyatakan bahwa kamu adalah iblis menakutkan dengan kecerdasan luar biasa, tapi trik kecilmu tampaknya tidak layak untuk dibanggakan. Mengapa kamu di sini? Dewa Naga Murni tiba-tiba bertanya. Jika tujuan Anda adalah mengalihkan kami saat pasukan Anda melarikan diri ke wilayah ilahi selatan, maka Anda telah berhasil. Anda tidak perlu menunjukkan diri Anda di hadapan kami. Kemudian, kilatan kesadaran melewati murid-muridnya. Kecuali, Qiwu Yao akhirnya berhenti ketika dia berada sekitar 1/4 kilometer jauhnya dari Dewa Naga. Dia tersenyum seperti bunga beracun dan berkata, Crimson Destruction, kudengar kamu adalah Dewa Naga terkuat di alam Dewa Naga selama 200.000 tahun, benar kan? Namamu dikenal bahkan di wilayah ilahi utara. Undangan ini sebenarnya ditujukan untuk anak-anak nagamu, tapi kemudian aku mendengar bahwa Dewa Naga nomor 1 sendiri akan menghadiri perjamuan kecilku. Jadi saya pikir, ini sepertinya kesempatan bagus untuk bertemu langsung dengan Anda dan merasakan keahlian Anda, boleh dikatakan begitu. Apakah kamu tidak setuju? Hawa dingin bertiup ke arah Dewa Naga sebelum terhenti. Kemarahan yang meluap-luap di mata Dewa Naga Penghancur Merah mereda, dan sudut bibirnya berubah menjadi senyuman yang mencemooh, bahkan main-main. Kamu datang jauh-jauh ke sini, untuk melawanku. Dewa Naga Murni juga tersenyum, tapi pikiran yang mengganggu tiba-tiba terlintas di benaknya. Tunggu sebentar, ada jurang pemisah yang sangat besar antara alam Dewa Surga Abadi dan perbatasan wilayah ilahi utara, namun Ratu Iblis mengklaim bahwa dia telah menunggu mereka. Ini berarti dia tahu bahwa Crimson Destruction lah yang akan muncul sebelumnya. Keputusan Dewa Naga Penghancur Merah untuk datang ke sini adalah keputusan spontan. Mereka segera berangkat, dan mereka tidak berhenti satu kali pun sepanjang penerbangan. Selain itu, sangat sedikit orang yang dapat mendeteksinya di level menengah mengingat tingkat kekuatannya. Jadi, bagaimana Ratu Iblis tahu kalau mereka akan datang? Apakah mata-mata mereka telah menyelinap sejauh ini ke wilayah ilahi utara? Atau mungkin? Tentu saja, kata Qiwu Yao sambil tertawa kecil. Sayang sekali senyum menggodanya tersembunyi di balik kain kafannya. Hehehe, hahaha. Tawa Dewa Naga Penghancur Merah semakin keras. Ada sedikit nada kemarahan dalam nada bicaranya. Persepsinya memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di daerah itu selain Ratu Iblis dan kedua penyihirnya. Dia bisa saja membawa semua pasukannya dan menjebak mereka, tapi tidak, dia hanya membawa 2 penyihir bersamanya. Dia tertawa karena dia terhibur dengan ketidaktahuan Ratu Iblis dan juga marah karena reputasi gigih yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri selama 200.000 tahun dihina oleh iblis belaka. Dia benar-benar sudah terlalu lama mengasingkan diri.
Apakah kamu tidak takut ini akan menjadi keputusan penyesalan terakhir dalam hidupmu, Ratu Iblis? Dewa Naga Penghancur Merah bertanya dengan pelan. Lucu kamu mengatakan itu. Sampai hari ini, hanya ada satu orang yang membuatku merasa seperti itu. Ciu Yao mengulurkan lengannya dan memunculkan pusaran hitam pekat di antara jari-jarinya. Kontras yang mencolok antara energi hitam dan kulit pucatnya entah bagaimana membuatnya tampak lebih menggoda dari sebelumnya. Dan kamu, Crimson Destruction, bukanlah orang itu. Sepertinya kurangnya sainganmu di wilayah ilahi utara, dan keberhasilan baru-baru ini dalam menaklukkan wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan telah terlintas dalam pikiranmu. Tampaknya Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah melihat batas langit di atas kepala Anda. Dewa Naga Penghancur Merah tertawa lagi, tapi kali ini dia tidak lagi marah. Jika mempertimbangkan semuanya, hasil ini bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi. Dia melambaikan tangan kirinya, dan Dewa Naga Murni mundur jauh darinya. Tidak ada Dewa Naga yang pernah bergandengan tangan dengan penghancuran merah sejak dia menjadi Dewa Naga. Bahkan tidak sekali. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang layak mendapat kehormatan itu. Kalian bertiga, Dewa Naga Penghancur Merah berkata seperti seorang atasan, datanglah bersamaku.